bulan Dzulqa'dah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amat salah kalau ada orang yang masih meyakini mitosnya bulan ini bulan sial. Berkali-kali kami ngulangi di sini di tahun-tahun yang lalu-lalu. Jadi kita mengingatkan kembali, meluruskan bagi mereka yang mempunyai pemahaman kejawen ini biasanya ya. Itu biasanya kejawen toh. Mohon maaf, bukannya lewung Jawa, bukan. Ini balik-balik keyakinannya. Jadi kita luruskan kalau bulan ini meskipun disebut dengan bulan apik, mungkin dijepit dengan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di situ inna iddatash-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan ketika Allah pertama kali menciptakan kejadian langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan pertama kali kejadian langit dan bumi, itu bilangan bulan ada 12. Bukan Januari sampai Desember, bukan. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuman kebanyakan kita orang Islam ini dah hafal tanggal Islam. Ya, dah hafal tanggal Islam, apa tanggal Islam dah kata kajian. Dah kata cek lagi rukunya tanggal 1 Muharram dah kata. Dah banyak dah hafal, tapi di dalam Januari sampai Desember pelotok kering. Dzulqa'dah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam hadis Nabi memberi rincian salasatul mutawalliyah, ada 3 bulan yang termasuk kategori 4 bulan yang Allah muliakan itu beriringan. Wahia wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah dari 3 bulan ini itu bulan Rajab. Jadi amat salah kalau orang menganggap bulan ini bulan sial. Juru mau berangkat haji kalau menganggap bulan ini bulan sial, tapi ingatnya tidak demikian bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, ada suatu peristiwa penting yang akan terjadi di bulan yang akan datang yang dikenal dengan Idul Adha. Aid kembali mengingat. Apa yang diingat? Al-Adha, Aid Yaumun Nahar, yakni hari pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Ismail. Siapa yang mengorbankan? Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang terjadi peristiwa dikenal dengan hari raya Idul Adha. Sebenarnya hari raya Idul Adha itu adalah hari raya besar. Cuman kebanyakan kita nih yang memahami yang besar itu Idul Fitri. Ngapa? Karena ada bulan Ramadan. Di situ ada ibadah puasa. Banyak masyarakat kita menganggap lebaran besar itu lebaran Idul Fitri. Lebaran haji itu umum haji ya lebaran. Tidak. Benarnya bulan haji ini lebaran besar sebenarnya bagi umat Islam. Ya, apalagi akan datang insyaallah jatuhnya haji akbar. Ramai manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peristiwa yang kita kembali mengupgrade, kembali mengingat, mengenang peristiwa yang terjadi. Apa sih penyebab terjadinya Idul Kurban ini? Itu penyebabnya cuma sikap, cuma dalam syariat. Nabi Ibrahim ini ketelepasan ngomong. Penyebabnya ketelepasan ngomong. Ngapa sampai ketelepasan ngomong? Yang namanya manusia meskipun Nabi dan Rasul maksum dipelihara oleh Allah Ta'ala, tetaplah manusia. Artinya manusia itu tidak terlepas daripada salah dan khilaf. Namanya manusia. Dan yang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW baik yang jaminan Allah akan dosa, lagi ada khilafnya. Contoh ketika ditanya, ya Rasulullah, Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada berapa?
Ada yang ngomong 7 sama anjingnya, ada yang ngomong 8 sama anjingnya. Jawab Nabi apa? Qala ghadan, besok. Jawaban Nabi besok. Kenapa? Biasanya kalau ada orang bertanya, asbabun nuzul, langsung turun surat. Biasanya macam itu. Ditunggu besok tidak juga turun ayat, ditunggu hari kedua juga tidak turun ayat. Pas hari ketiga sekali turun negur Nabi. Cuman kesalahan Nabi dan Rasul itu dijadikan pelajaran bagi umat yang akan datang. Tidak selalu salah. Kalau kita ini kalau salah nggak tahu salah masih gitu gawi itu. Tapi kalau Nabi dan Rasul dia maksum. Itu bedanya. Terpelihara dari sifat maksiat. Itu Nabi dan Rasul. Kalau kita nih bukan maksum, mesum. Itu kalau kita bedanya. Alhamdulillah dzalik. Jadi sekali turun itu ayat mengingatkan Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah engkau sekali-kali hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang belum pasti itu besok. Hendaklah kau katakan insya Allah besok. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyebab turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma? Itu cukup. Ketika orang buta datang kepada Nabi, Nabi berbuka masam. Berbuka masam. Oh ini bahasa kita butuh ini. Kira-kira saya itu. Allah menegur. Itu. Itu juga Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah penyebabnya ketelepasan ngomong. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan dermawan, orangnya hobi bersedekah. Kalau ngomong masalah sedekah, masya Allah, habis hartanya. Nabi Ibrahim, ribuan kambing domba dia sembelih, ratusan onta dia sembelih untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kurban asal kata dari qarraba, yuqarribu, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian. Karena kita hidup ini harus butuh dengan pengorbanan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta bagaimana mungkin diharap dia berkorban. Ngapo bapak baca Pak penguji lagu Peter Penduk kepala jadi kaki jadi kepala. Dia berkorban demi untuk keluarganya. Hidup ini penuh dengan pengorbanan. Singkatlah cerita, kemudian seluruh malaikat bertasbih memuji Allah dan memuji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampailah manusia pun memuji. Hewan, makhluk, termasuk manusia memuji Nabi Allah Ibrahim. Di dalam pujian tersebut apa kata jawab Nabi Allah Ibrahim? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini untuk Allah, apa baik aku bisa lakukan. Kalau kau ada nyawa bisa kau lakukan. Kalau aku punya anak saat waktu itu dia belum punya anak. Kalau aku punya anak pun siap tidak kukorbankan. Sampailah suatu ketika, fabasyarnahu bi ghulamin halim, dan kami beri kabar kepada Ibrahim seorang anak yang berhati lembut. Disitulah Nabi Allah Ibrahim dapat anak dari istri yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim itu dia pertama kali nikah dengan Sarah tak punya anak. Tak punya anak. Istrinya Sarah menyarankan Nabi Ibrahim itu supaya dia menikah lagi. Kenapa? Karena banyak orang mengkultuskan kalau Sarah itu mandul katanya. Rambutlah memutih kalau sudah mulai kejingoan. Nabi Ibrahim tak galak. Ngapa? Karena dia sayang sama Sarah. Bininya nawari, lakinya tak kalah. Zaman menir, jangan coba-coba. Bini nawari selesai. Walhasil sampailah ada perintah wahyu dari Allah Ta'ala, barulah galak Nabi Allah Ibrahim menikahi perempuan lain dengan catatan Sarah lah yang memilihnya. Dipilihlah Hajar. Hajar yuhajiru, perempuan yang berhijrah. Siapa dia? Seorang perempuan gadis kalau tentunya berkulit hitam. Seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dibebaskan dari tawanan
berkulit hitam, berparas cantik, dan berakhlakul karimah. Hatinya lembut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menikah dengan Hajar, maka dikaruniakanlah anak yang bernama Ismail. Habis proses penyembelihan, fabasyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas shalihin. Dari janin Sarah maka lahirlah Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Setelah proses penyembelihan, itu ambil singkat ceritanya. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi waktu tinjau anak, maka Nabi Ibrahim seolah-olah cintanya kepada Allah terbagi. Masuk rasa cintanya kepada anaknya, sudah mulai fokus dengan anaknya. Kalau dulu Allah, awalnya Allah, akhirnya Allah, sudahnya Allah, untuk Allah, karena Allah. Kalau bahasa ilmu hakikatnya, ilallahi, lillahi, wallahi, ma'allahi, fillahi, billahi. Jadi nak Allah pula. Ketika dia punya anak, tiba-tiba terbagi rasa cinta kepada anak. Sampailah suatu saat malam ke-6, Nabi Allah Ibrahim bermimpi malam ke-6 Zulhijjah. Mimpinya bukan sembarang mimpi. Nabi Allah Ibrahim justru dengan yang amat jelas, dengan panggilan ya Ibrahim ufi binusrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Malam ke-8, malam ke-7 sama, malam ke-8 puncaknya juga sama. Tapi yang begitu malam ke-8 itu bukan cuma sekedar mimpi, dikisahkan di dalam surah As-Saffat ayat nomor 100 di situ. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya anni fil manam adbahuka fanzur madza tara. Ya, bahwa malam ke-8 itu Nabi Allah Ibrahim nyata-nyata bermimpi, seolah-olah nyata bahwa dia menyembelih Ismail. Maka itu dikenal dengan hari ke-8, hari Tarwiyah. Apa makna Tarwiyah? Tarwiyah itu dikenal dengan Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah, hari memikirkan mimpi, merenung Nabi Allah Ibrahim. Karena ini mimpi ini nyembelih anak. Kalau anak banyak rumah sembelih, yang mana yang paling tekak, yang paling kerja, ini siko-siko itu lah. Okay. Langsung anak siko bandit, siko bandit narkoba, siko preman lah. Kerok. Ini anak siko-siko itu lah. Singkat cerita, hari ke-8, maka itu kita diajarkan berpuasa, disunnahkan meskipun tidak dikuatkan. Tapi ada keterangan hadis yang mengatakan yukaffiru sanatan latil madiyah, menghapus dosa selama setahun. Selama setahun kalau kita berpuasa di hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Afdalnya dari awal Zulhijjah sampai 9, tanggal 9 Zulhijjah afdalnya. Cuman kalau dah baca sampai minimal 8 ke 9. Begitu hari ke-9 yang dikenal dengan Arafah. Arafah ini asal kata dari Arafa yu'arifu, arifan. Nabi Ibrahim betul-betul yakin, seyakin-yakinnya mengenal bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Nah, Arafah ini juga kita disunnahkan untuk berpuasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ya, mereka berkumpul menjadi satu. Itu yukaffiru sanatal lati qablahu wa ba'dahu, menghapus dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Di hari ke-10, hari ke-9, ya, kalau versi Nabi Ibrahim, hari ke-9 itu dia mengenal dan meyakini bahwa itu adalah mimpi langsung perintah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam versi Nabi Adam, Arafah itu adalah salah satu bukit padang Arafah, pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kenapa ketemu? Lama terpisah. Kenapa terpisah?
ketika dihukum oleh Allah Ta'ala tak kalah mendekati pohon khuldi, diturunkan dari surga, dilucuti pakaiannya, dipisahkan dengan istrinya. Maka di padang Arafah itulah dia pertemukan. Allah turunkan iblis di Basra, Allah turunkan Nabi Adam di India, Allah turunkan Ibunda Hawa di Jeddah. Maka itu Jeddah itu maknanya nenek moyang. Jeddatun, ya, nenek moyang, nenek perempuan. Kalau Jeddah kakek. Bapak Ibu sekalian, di hari ke-9 itulah Nabi Allah Ibrahim ngomong sama Hajar. Hajar, hari ini Ismail kau pakai dengan pakaian yang rapi, dan juga pakaian yang serba putih. Afdal libas al-abiyad, seafdal pakaian umat Islam itu berwarna putih. Dan juga minyak wangi kau datang ke rapi-rapi. Emang nak dibawa ke mana ya? Ismail nak ku bawa jalan-jalan hari ini. Kalau bahasa pasar, kondangan. Nak ke kondangan. Ya sudah, Hajar tak perlu banyak tanya. Tapi aku ada yang aneh, Nabi Ibrahim bawa pisau sama tali. Bertanya lah Hajar, aku bawa pisau sama tali. Cuma tidak ada bertanya, dalam hatinya bertanya, ada sesuatu yang aneh. Sampai di tengah perjalanan, si iblis ini nemui Hajar. Hajar, tahu tak? Tidak tahu. Kamu tak tahu? Aku belum tahu. Hajar, anak kau tak dibawa sama laki kau ke mana? Kau tak tahu? Tak tahu. Anak kau nak disembelih, Hajar. Nak disembelih pada sahabat Hajar dan Maryam. Takkan mungkin seorang bapak nyembelih anaknya. Kenapa sampai macam itu? Katanya perintah Allah. Coba kau pikir dengan akal sehat kau, Hajar. Apakah benar perintah Allah itu bertentangan sama akal sehat? Begitu nyebut perintah Allah, tidak banyak pikir Hajar. Kalau benar itu perintah Allah, jangan ke Ismail, aku siap menjadi sembelih itu. Iblis tak ngomong lagi, dibapit sama Hajar pakai batu kerikil. Itulah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang dikenal dengan peristiwa melempar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Di hari ke-10 sampailah di Jabal Qurban. Di situ dialog antara anak dengan ayah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Hari pagi waktu itu, di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Manakala anak itu sudah sanggup bersamanya, pacak diajar bertukar pikiran, pacak berajak dialog. Dalam keterangan dalam tafsir Jalalain, balagha itu maknanya Ismail sudah besar usia balik. Qala ya bunayya anni fil manam adbahuk. Anakku, ya bunayya. Kalimat bunayya ini itu adalah kalimat yang halus, yang indah. Wahai permata hatiku, wahai buaya jantungku, wahai permata hatiku, sesungguhnya aku di dalam mimpiku menyembelihmu. Maka pikirkan bahkan fadzur madataro, maka pikirkanlah olehmu nak tentang mimpi aku ini, lakukan atau tidak. Kalau bahasa kita ya, nak semalam ayah ini bermimpi kalau ayah itu nyembelih kamu nak. Mana menurut kamu tentang mimpi aku ini? Laju kau berusaha. Jawaban Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar. If'al, lakukanlah ayah ma tu'mar, apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau aku mati ayah, kakek ayah pacak nemuyanku di surga bersama wong-wong yang sabar. Itu jawaban Nabi Allah Ismail. Tidak banyak berpikir-pikir panjang lebar, langsung if'al, lakukanlah ayah ma tu'mar. Itu jawaban Nabi Ismail. Beda Ma'il yang melepaknya ya. Tapi kalau Nabi Ismail, Masya Allah, if'al ma tu'mar. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala Ismail sudah pasrah, Ibrahim telah pasrah, ikhlas sudah.
wa tallahu al-jabin, diletakkannya Ismail itu di sebelah pelipisnya. Ya. Disitulah proses penyembelihan langsung terjadi. Begitu disembelih, ada 5 permintaan Nabi Ismail sebelum disembelih. Apa permintaan sebagai pertama? Ayah, yang pertama, mohon pastikan pisau yang kau akan sembelih tadi itu tajam. Jangan sampai pisau itu tidak tajam, supaya tidak menyakiti aku ayah, dan supaya proses nyembelihnya cepat. Jadi kalau orang dia nak nyembelih, pastikan pisaunya tajam. Ya, pisaunya itu tajam. Kalau dia nyembelih pisaunya tidak tajam, itu sama dengan membunuh perlahan-lahan. Ya, tidak boleh. Dan disinilah ada bagi tukang kaget nyembelih korban. Satu, pastikan pisaunya tajam. Kedua, waktu ngasah pisaunya jangan depan sapi. Kamu saya juga stres gitu. Bapak ibu yang tak kenal mau parang kalau ngasah pedang di depan kita, bisa gitu. Apalagi sapi. Kalau galak ditutup, pakai karung jangan dijingoan atau kambingnya. Dan ketika nyembelih itu pastikan 2 urat makan, napas, urat makan, urat napasnya itu putus. Ada tekniknya macam ini, nyembelihnya, ada teknik juga macam ini. Jadi tergantung kenyamanan yang menyembelihnya. Dari urat-urat ini pastikan dia sudah putus kalau baru pisaunya diangkat. Jangan baru sebelah putus antara putus dengan hingga terangkat disembelih lagi. Bahkan ulama mengatakan itu bangkih hukumnya. Jangan sampai dia terangkat. Pastikan dari ujung ke ujung urat ini dia putus. Urat napas, urat makan, leher, tenggorokan. Kadang-kadang kebanyakan begitu sapinya ngamuk terlepas itu pisaunya. Maka kita harus tahu bagaimana teknik cara nyembelihnya, memegangnya, menggulingkannya, menjatuhkannya. Proses begitu dia urat-uratnya itu sudah pasti putus galau baru boleh diangkat. Bagaimana cara memegangnya? Itulah ada yang namanya juru sembelih halal. Ya, ada yang namanya komunitas juru sembelih halal atau juleha atau ada lebih banyak pokoknya. Bukan cuma juleha, ada yang lain-lain. Jadi itu bagus kalau nanti buat program seperti itu, baik sekalian. Nah, yang kedua, permintaan Nabi Ismail yang kedua apa? Ayah, tolong kau ikat kaki dan tanganku supaya waktu kau nyembelih aku tidak menggelepar. Yang ketiga, ayah, tolong benamkan wajahku ke tanah supaya engkau tidak ada rasa hibah terhadap diriku. Hati rasa belas kasih lagi. Yang keempat, ayah, pastikan jangan sampai darah aku ini merciki bajumu. Kalau sampai terpercik ayah, kau akan teringat kepadaku. Yang kelima, setelah penyembelihan nanti bajuku penuh dengan bersimbah darah. Jangan kau bersihkan ayah, langsung berikan kepada ibunda Hajar supaya ia menjadi syahid di hadapan Allah Ta'ala. Jadi singkatnya cerita, kalau tadi permintaan yang mau minta, maka Nabi Allah Ibrahim memperkenankannya. Tapi ada 2 yang diubah. Kenapa sampai diubah? Lagi-lagi iblis tidak berhenti menggoda. Kalau tadi dia Ismail minta diikat kaki sama tangannya, apa kata Ismail? Ayah, lepaskanlah kaki dan tanganku ikatannya. Kalau tadi Ismail minta dipedamkan wajahnya ke tangan, ayah, hadapkan wajahku ke wajah ayah, supaya aku bisa melihat ayah dan ayah bisa melihat aku, supaya kita sama-sama ridha, supaya kita sama-sama ikhlas ayah. Malaikat bertasbih bergemuruh. Waktu proses penyembelihan pertama kali apa yang terjadi? Maka itu waktu disembelih disunahkan boleh membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan selanjutnya baru bismillahi minka wa ilaika wa laka fataqabbal, sebut namanya fulan bin fulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu disembelih, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu pisau Nabi Ibrahim tidak makan leher Ismail. Sembelihan pertama, iblis bertepuk. Saudara Ibrahim, kau tuh ngomong waktu baik,
Tidak akan mungkin perintah Tuhan kau bertentangan sama nasihat kau. Mikir Ibrahim, Iblis ngomong. Diimpek punya pakai batu kerikil, kan mulut iblis. Tidak ngomong lagi dia. Sembelihan kedua juga macam itu. Tidak makan lagi, tidak mempan. Digoda lagi Nabi Ismail, dibabit pakai batu kerikil lagi. Ya, di situ terjadi peristiwa yang namanya melempar jumratul ula, wusta dan Aqabah. Nah, waktu sembelihan ketiga, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Di situ Allah langsung menyeru, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami seru dia, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang berat lagi nyata. Salamun ala Ibrahim, waktu nak sembelih ketiga tidak disembelih. Wa fadainahu bidzabhin 'azim, dan kami ganti anak itu, kami tebus Ismail dengan hewan kibas yang besar. Baru Allah mengucapkan salamun ala Ibrahim, keselamatan atas engkau hai Ibrahim. Selamat Allah mengucapkan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim itu tahu tidak mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih anak. Tapi ini syariat harus dilakukan. Begitupun Ismail, tidak akan mungkin Allah sekejam itu. Karena setiap syariat itu mustahil bertentangan sama akal sehat. Tapi yang Allah inginkan ajarkan kepada umat manusia, apa itu? Hai Ibrahim, sembelihlah rasa kepemilikanmu kepada anak. Itu maknanya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim merasa punya anak, dia sudah ada rasa memiliki. Yang Allah inginkan itu, buktikan hai Ibrahim, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah Ta'ala. Sembelih anakmu. Maknanya apa? Dalam ilmu tasawuf, yang disembelih itu adalah rasa memiliki. Itu rasa memiliki. Meskipun dalam syariatnya disembelih, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nih, kalau kita tidak mampu berkorban, belum mampu nih misalnya, kan syarat korban itu kan salah satunya mampu. Kalau tidak mampu, jangan kecil hati, kita sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang batas kemampuan itu seperti apa? Mampunya itu dia pacak menanggung nafkah bagi dirinya dan bagi keluarganya di hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Kebutuhannya terpenuhi, seluruhnya cukup, bayar listrik, bayar banyak, beli susu budak, makan hari keempat segala macam cukup, dan ada duit untuk membeli hewan kurban. Itu namanya mampu. Tapi kalau belum mampu, Ustaz, aku pengen melo, cuman aku masih banyak cicilan, mobil enggak, misal ini motor lewat misalnya, itu belum mampu namanya. Itu belum mampu. Ngaku utang dulu diprioritaskan daripada dia berkorban. Tidak boleh kita berkorban tahan berutang, termasuk di PKK. Tapi siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban, Nabi mengingatkan, man lahu sa'atan, siapa wong yang dia diberikan kemampuan di tahun ini untuk berkorban, falam yutahi, dan dia dah galak berkorban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, dak usahlah mereka itu dekat dari tempat salat aku. Kalau bahasa kasarnya, nyawa. Mendingan aku juga kali. Buntu apa? Betawasa. Nyawa. Jadi Nabi ngomong. Begitu dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau syarat korban itu yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga mampu. Pertama muslim, kedua baligh. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian nak mengorbankan anak yang belum baligh, lemahlah mengorbankan keluarga yang sudah baligh yang belum pernah korban.
Ya, yang belum pernah korban. Ini korban fulan bin fulan. Oh, budak ini masih kecil, besar. Ya, masih kecil. Mana bagusnya? Bagusnya adalah keluarga yang belum pernah korban. Kenapa tidak masuk syarat? Jadi yang bagus yang harus dilakukan kekah. Dia Ustaz sudah kekah. Korban belum, aja keluarga yang belum korban. Itulah yang membedakan akikah dengan kurban. Kalau akikah dia hulam, belum balik. Kalau kurban wal balik, harus dengan balik. Bapak Ibu sekalian, ini yang perbedaan. Kalau kekah belum balik, kalau kurban sudah balik. Nah, sama nasib kami yang belum dikekahkan oleh orang tua kami. Kami lah sudah tua-tua ini yang belum dikekahkan oleh orang tua kita dengan sebab apa? Ketidaktahuan atau dengan sebab keterbatasan ekonomi. Maka itu gentingnya kurban yang dituntut kekah itu wong tua kita berdasarkan hadis Nabi di dalam riwayat Imam Muslim, al-ghulam murtahanun fi aqiqatihi. Anak-anak yang belum balik dibebankan bagi orang tuanya untuk mengakikahkannya. Ya, di situ murtahan itu isim maf'ul yang dijuk beban itu wong tuanya. Maka wong tuanya lah yang mengkekahkan anaknya. Bukan yang murtahinun kita mengkekahkan diri kita dewe, bukan. Ya, bukan kita mengkekahkan diri kita dewe. Maka kalau kita belum dikekahkan gantinya kurban. Boleh kita berkorban untuk diri kita dewe? Boleh. Untuk keluarga yang sudah berkorban, boleh. Bagaimana untuk orang yang sudah meninggal? Apakah boleh untuk orang yang sudah meninggal dikorbankan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Berkorban, mengorbankan untuk keluarga yang sudah meninggal, apakah itu boleh atau tidak? Di dalam kitab-kitab dari kalangan Imam Syafi'i, bahwa kami atau pengikut mazhab Imam Syafi'i tidak menganjurkan untuk mengorbankan yang sudah meninggal illa wa'ad, kecuali wasiat. Mana maksudnya? Nah, tidak lama lagi nak masuk Idul Kurban, abang ni kepengen korban. Kalau umur abang sampai abang pengen korban, tapi kalau umur abang tidak sampai, tolong kau korbankan buat apa? Atau suatu saat nak kalau abang adik lagi, tolong kau korbankan kami ni. Itu namanya wasiat, tunaikan. Boleh nyebut atas nama almarhum. Ini korban atas nama almarhum Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Boleh. Apa? Ada wasiat selagi hidup. Tapi kalau tidak kati wasiat, Bapak Ibu sekalian, bagusnya jangan atas nama almarhum. Ya, bagusnya jangan atas nama almarhum. Sebenarnya Pak, maksud dia itu dihadiahkan pahalanya kepada almarhum sebenarnya. Kita paham itu insyaAllah. Cuma teknisnya ketika disembelihkan hewan korban itu afdalnya jangan menyebut nama yang sudah meninggal. Kenapa? Karena perbandingannya satu lagi hidup 100 yang sudah meninggal pahalanya. Di dalam Sunan Abu Dawud di situ Nabi menyatakan la ayatasaddaq ar-rajulu fi hayatihi bi sihhatihi bi dirhamin khairun min ayatasaddaq bi mi'ati dirhamin ba'da mauti. Seseorang itu kalau tidak beramal, nak bersedekah, yang lebih bagus lagi hidup. Satu berbanding dengan 100, satu lagi hidup lebih baik ketimbang 100 setelah mati. Aku niat sedekah, niat aku niat lagi hidup. Ada keluarga aku bersedekah atas nama aku karena aku tidak berwasiat, bukan niat aku lagi, niat ke keluarga. Tapi aku tidak sampai, tetap sampai, cuman bilangannya 1:100. Jadi tetap niatnya yang hidup, ya kalau bukan wasiat, niat yang hidup berkorban, tapi dalam hatinya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Itu yang afdalnya. Itu menurut dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebagian pendapat yang lain ada yang mengharamkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini ikhtilaf yang jumhur pendapat Imam Syafi'i yang benar itu teknisnya atas nama yang hidup, tapi yang hidup menghadiahkan kepada yang sudah meninggal. Itu Bapak Ibu sekalian yang afdalnya seperti itu. Tapi kita juga jangan menyalahkan atas nama almarhum.
Panitia juga bukan ranah dia, nak bertanya. Ini atas nama siapa? Allah. Ada wadah? Tidak usah. Batas kita dari mulai. Panitia tidak salah Bapak Ibu sekalian. Kalau hendak di atas nama almarhum sudah kita sampaikan. Nah, itulah benar pengajian seperti ini, maka kita jelaskan 1 berbanding 100. Bagaimana cara pembagiannya? Secara ringkas akan disampaikan. Pembagian hewan korban itu yang paling praktis sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Teknis pembagian, bagian mudhahi, bukan yang mustahik. Bagi wong yang berkorban itu ada presentasinya. Fakulu minha, itu kata Allah. Dan makanlah sebagian hewan korban itu. Apa yang dimaksud dengan sebagian itu? Maka ulama sepakat, jumhur ulama sepertiga. Wa at'imul ba'isal fakir, dan sisanya itu enjok sama wong yang tidak kalau makan daging, terkhusus wong-wong yang mayoritasnya beragama Islam atau wong-wong yang fakir, wong tidak kalau makan daging, dan boleh juga wong-wong yang non muslim, boleh yang mustahik. Yang mana yang menjadi prioritas dari dapat daging itu? Selingkungan wilayah korban itu dulu diprioritaskan. Jadi utamakan yang fakir, yang tidak kalau makan daging, utamakan yang miskin, yang susah. Ingat, panitia itu dia bukan mustahik, bukan berhak menerima kurban. Ini perlu digarisbawahi. Panitia itu dia beramal ikhlas. Walaupun kaki dia dapat bagiannya, dia tidak boleh ngecup. Panitia ini memang nak beramal nak ikhlas ya memang. Walaupun dia dapat, tapi jangan ngecup. Oh ya, aku ini dan ini tapi bukan sini, bukan di tempat lain kan maksudnya. Tempat lain. Impor dia dulu, yang bagus singgit ke dia dulu lagi tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada transaksi jual dan beli. Dari mulai kepala sampai kulit itu hukumnya yang berkorban la tasihhu, tidak sah korbannya. Jangan sampai ada transaksi jual beli. Kalau memang nak dijuk, pokoknya macam jangan lupa akadnya ketika dia berkorban, Bapak Ibu sekalian. Misalnya nih, berapa sih Pak Haji? Si kaum per jiwa 3 juta. Dapat harga artinya 3 kali 7 21 misalnya dapat sapi itu 18 atau 19 kuat lah, lebih kurang. Jadi kita buat akad yang bagi berkorban itu, aku niat berkorban atas nama siapa, misalnya siapa sebut namanya, beserta operasional. Seluruhnya operasional itu termasuk biaya untuk dia ngopi, biaya upahnya melihnya, masukkan itu yang tidak ada boleh itu ialah kepala sebagai upah, itu tidak boleh ucap-ucap. Biasa di mana tempat kami itu kalau semulai kami dapat kepala, tidak boleh. Soal nak ucap kepala apa tidak, itu hak panitia yang telah diwakili oleh yang berkorban. Kalau dia ngejuk kepala sebagai sebagai upah, maka batallah orang yang berkorban, tidak boleh. Itu dalam kaidah fikihnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Sepertiga untuk yang berkorban. Ini kalau dia kambing, dia korban dewean. Sepertiga untuk korban yang berkorban, sepertiga dia bagikan tetangga. Ini kalau dia korban dewean, kambing ini sih kambing misalnya. Dan sepertiganya untuk wong yang fakir. Siapa boleh bagikan. Kalau sapi kan wong 7 nih. Wong 7 sapi. Kalau untuk pembagian ke yang di luar mudhahi berkorban itu tidak ada presentasinya. Harus sekian tidak. Tinggal panitia lah baca-baca. Berapa jumlah kakak yang ada di sini, maka dibagilah makna cara supaya cukup. Misalnya nih, sekor sapi 100 kilo bobotnya bersih dagingnya. Maka sepertiga itu bagikan kepada yang mudhahi, yang berkorban. Ini wong 7, seperti untuk wong 7 tinggal dibagi. Misalnya nih, Pak, kita korban hari Sabtu Pak ya, pajak tak nyaksikan. Kalau itu sudah aku wakil ke
Ini ada dari sepertiga ini ada bagian dari yang berkorban Pak. Misalnya sudah, pokoknya aturlah kamu, aku itu aku ikhlas. Nah tinggal kita ngaturnya panitia macam-macam. Cuman Bapak Ibu sekalian, bagi yang berkorban jangan tidak makan. Itu lit tabaruk, mengharap keberkahan dari hewan yang korban. Walaupun qalil, sedikit. Kalau Nabi habis berkorban, dia sembelih. Setelah dicincang, dibagi-bagi, Nabi ngepek hatinya. Itu sunnahnya, Nabi ngepek hatinya. Jangan tidak diempek, sedikit jadilah. Nah yang seperti kau sapi wong 7 tadi Pak, kalau dia 100 kilo, seperti kau jadi berapa? 30 kilo. 30 kilo itu dibagi wong 7, wong yang berkorban. Nah sisanya baru bagikan dengan yang lain. Kalau nak baik gampangnya. Kalau nak baik mudahnya, tapi kalau untuk bagi yang lain itu tidak harus sekian tidak, tinggal pacak-pacak lah panitia yang aturnya. Nah, kalau sampai situ dulu. Hari ini sudah jam 6 lewat. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah PKR. Ini kalau PKR itu katanya keluarganya tidak boleh makan. Itu mana? Ya, siap. Itu baik mana? Memang afdolnya akikah itu Bapak Ibu sekalian, afdolnya disembelihkan kambing, dibuat sate atau dibuat kari atau dibuat apa, dibagikan, itu afdal. Bagaimana kalau dia mau makan, makruh hukum, tapi tidak haram, makruh. Dia tidak makan, makruh hukum. Jadi kita nih kalau ada tradisi kebiasaan nih, undang uang, undang acara, itu salah tidak. Itu boleh untuk syiar. Cuman bagi orang yang mengkekehkan itu hukumnya makruh dia makannya. Boleh, tapi boleh. Apalagi banyak. Ya sama-sama boleh, tapi makruh. Cuma bedanya kalau kekah, dagingnya masak. Kalau korban mentah. Kalau korban mentah. Dibandingkan. Allah ada. Aji, ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku menyimak yang masalah yang motong tadi dapat kepala tadi. Itu hukumnya apakah bukan niat dari yang berkorban, tapi dia mengikhlaskan terserah panitia. Ya. Nah, yang panitia yang memberikan kepala kepada yang memotong. Ya. Kesannya gimana? Siap. Yang penting tidak ada transaksi sebagai upah. Ya, akad itu ini bukan upah, ini hadiah. Nah, dalam konteks transaksi akadnya bukan upah, ini hadiah. Kami selaku panitia telah mewakili dari yang berkorban untuk mempercayakan untuk dia namanya panitia. Jadi dipercaya untuk urus yang demikian. Kalau akadnya upah, tidak usah yang berkorban. Tapi kalau akad yang hadiah, afdal. Boleh. Allah alam sama. Yang positif itu berkorban itu kan ikhlas. Betul. Nah, memikirkan lagi masalahnya bagaimana. Nah, justru itu ikhlas itulah jangan kita kotori dengan salahnya perbuatan kita. Kalau kita ada akad jual beli, kecuali kita ngejual dia balas ngejual duit, yang penting tidak ada akad jual beli perjanjian dengan kau. Misalnya nih, kita ada kulit nih misalnya, kulit siapa yang galak? Aku bewak. Nah misalnya, aku galak. Berapa? Jangan kau hargakan. Kalau pernah ngejual payung dan tidak ngejual tidak apa-apa. Aku jual sekian deh, Pak misalnya. Sebagai tanda terima kasih. Ingat cuma akadnya bukan jual beli ya, bukan jual beli. Nah, kemana duit ini? Duit ini boleh dipakai operasional. Dengan catatan akadnya ketika dia yang berkorban itu dia tahu dia akad berkorban itu beserta sama dengan operasionalnya. Jadi untuk mobil boleh, untuk jasa yang tukang membeli jagal boleh,
untuk makan boleh. Sebenarnya Pak, kalau kita maaf minta maaf. Nyembelih di masjid sebenarnya tidak boleh pakai duit masjid, tidak boleh pakai baju masjid, tidak boleh pakai listrik masjid sebenarnya. Nah ini caranya. Makanya dari operasional tadi kita tutupi biaya untuk bulan ini misalnya. Kalau dia 100% misalnya minimal 50%. Ya Pak, itu juga dengan listrik. Jadi kita KKK itu untuk dari operasional uang yang sisa tadi bayar tadi untuk menutupi biaya listrik banyu dari masjid itu. Karena itu biasanya kalau sudah di masjid itu banyak makan banyu, nyiramnya bersih kerja. Cuma tempatnya buat di masjid itu supaya kebersamaan, ya kebersamaan itu luar biasa indahnya. Allah a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini sering berselembar-lembar berita-berita yang mengatakan bahwa bagi yang berkorban itu tidak boleh memotong kuku. Berapa hari sebelumnya kan? Oh iya. Mohon penjelasan. Siap. Memang ada hadisnya mutawatir. Hadisnya. Bagi yang berkorban itu memang dia bukan tidak boleh, disunnahkan. Disunnahkan untuk tidak mencukur rambut, khusus syarif mencukur kumis, wal isti'adad kumis, bulu ketiak, seluruh bulu-bulu yang ada di pasal 16 disunnahkan tidak untuk mencukur ketika masuk 1 Dzulhijjah. Kuku taklibul azfar, memotong kuku itu untuk tidak dipotong. Ngapa? Supaya sampailah proses penyembelihan hewan kurban, kuku, kumis, bulu-bulu yang ada di sini itu menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu helai bulu yang ada di hewan kurban itu ada 10 kebaikan, menghapus 10 kejahatan, mengangkat derajat 10 kendaraan di surga dan lain sebagainya. Banyak fadilat keutamaannya, termasuk bulu-bulu kita ini, termasuk seluruh yang ada ini. Tapi kira-kira kalau bakal saro Pak, misalnya mobil, kuping gorengan, becepok, tepok, misalnya kuku panjang, ya potong, itu sunnah Pak. Disunahkan, tidak wajib, disunahkan. Ada lagi, Bebo? Ada sedikit. Ayah, Berarti untuk yang tadi kulit ini kan ada kebiasaan dari panitia saya tahun-tahun di mana memang tidak boleh berlaku untuk jual beli. Betul. Karena tahun lalu kami bagi habis itu Ustaz. Masya Allah. Bagi habis kulit itu walaupun ada indikasi untuk dijualkan. Nah kemarin tahun lalu sudah kita berlakukan untuk tidak dijual belikan dan dihabiskan semuanya, dipotong habis, dibagikan ke seluruh ibu-ibu yang datang kulit itu. Nah yang kedua bagaimana yang efektifnya untuk sepertiga ini? Kalau kebiasaan kan kita menimbang jantung, lalu kita langsung langsung terindikasi berat sapi itu sekian dan langsung kita bagi 3. Nah ini baiknya dicincang terlebih dahulu semuanya, kemudian ditimbang, lalu dibagikan sepertiganya, atau boleh digabung. Karena kan pengorbanan kan beda-beda. Satu sapi ada 7, ada 3 sapi berarti ada 21 pengorban. Boleh digabung atau biarlah terpisah satu persatu dengan sepertiganya yang jelas dengan timbangannya. Mohon penjelasan. Siap. Artinya kalau satu sapi kan ada 7 tuh, ada 7. Jadi berarti kita kalkulasikan kalau dia 100 kilo, berarti kalau dia sepertiganya 30 kilo untuk daging bersih. 30 kilo itu kita bagilah 7. Kita bagi 7 itu teruntuk kepada uang yang mutahhi, yang berkorban tadi. Nah itu bersih daging. Kalau nak dicampur dengan yang lain di luar itu, pastikan yang sudah daging ini, daging tok itu dia jangan dicampur untuk mereka yang berkorban. Karena itu Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, ya yang fakulu min hadad seperti itu. Kalaupun tidak dicampur, karena
kira setelah dari yang daging tadi, ya baru boleh dicampur dengan yang lainnya. Misalnya yang lainnya apa nih? Apakah tulang, apakah jantung, apakah usus, apakah dan lain semacam itu juga baru boleh campur. Tapi kalau untuk khusus yang daging, bagi yang berkorban dia harus daging bersih, jangan dicampur. Kami kira seperti itu, lebih kurang. Yang berkenaan tadi, mana yang lebih bagus? Apakah cara pembagian selesai dulu atau apa tadi? Boleh juga, ya boleh juga. Ya boleh juga. Tapi biasanya tukang jagal paham dia. Bobot sapi ini berapa kilo, dagingnya ada berapa kilo. Nah tinggal kita mengkondisi gitu seperti yang mana yang lebih. Sebenarnya yang mana bagus, yang mana nyaman itulah digawikan insyaallah. Yang penting bagi yang butuh tadi bersihnya tadi dia sepertiga sudah didapat dagingnya. Perkara nak campur daging yang lain justru juga. Allah a'lam. Tadi kita masalah sapi tadi Pak. Kan pembagian itu kan kami mendengar bahwa katanya sepertiga itu per 7 orang. Nah kalau biasanya pernah kami lakukan tapi kami lupa, kami campur dulu kan. Ya. Jadi tahu misalnya kan 3 sapi ini misalnya 90 kali 3, nah, baru dibagikan sepertiganya dari 27 orang. Nah sekarang ini kami buat per sapi, karena kami mendengar timbangan kan beda-beda. Betul. Antara sapi satu dengan sapi satu ini. Betul, betul. Jadi hak dari 7 orang ini beda-beda. Ya. Betul. Bagusnya macam itu. Jadi bagusnya macam itu. Iya. Jadi untuk sifat sapi bagusnya. Bagikan langsung untuk orang 7. Iya. Maksud kami itu. Yang dicampur itu campur yang misalnya Pak Jasabi saya kau 2, 3, 4, yang 7 nih sampai ini nih. Dicampur yang mereka nih. Nah yang cuma kalau kita campur gala-gala itu ya karena bobotnya sapi tadi dia beda, maka lebih bagus dipisah. Kecuali bobotnya sama. Kalau dia sama, kapasitasnya sama, ininya dapatnya saja sama, silahkan. Tapi kalau misalnya dia ini 100 kilo, ini 110 kilo, ayo mana sini? Kita percaya kan? Akhirnya kita lanjut hak yang lain aja. Jadi kalau bacanya perkorban itu jangan datang sampai minimal jantung untuk apa? Mengharap keberkahan. Tapi kalau memang tidak ada yang baik juga, ya sudah ada payahnya. Wajib. Tidak ada wajib. Ada lagi? Ibu? Masih ada ibu atau bapak yang bertanya? Dan niatnya itu ya, kalau niat korban tidak harus ketika penyembelihan hewan korban. Jadi Bapak Ibu sekalian niat sekarang sudah boleh, atau sudah masuk Dzulhijjah nih, awal Dzulhijjah. Ya Allah, aku niat berkorban atas diriku karena Allah. Dayalah itu sudah. Atau aku niat berkorban ya Allah atas diriku dan aku hadiahkan pahalanya untuk keluarga yang meninggal karena Allah. Untuk proses penyembelihan tidak dibaca niat sudah sah. Beda ketika sholat, wudu, mandi wajib. Itu harus dengan corona. Tapi kalau itu tidak demikian. Habis? Habisnya mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf pada Allah Ta'ala dan mohon ampun yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار. اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله. اللهم ارزقنا ويسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل شهر وفي كل سنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير.
واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجاتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأساتذتنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selamat hari